Piwulang Kautama Ajaran Kebajikan. Senyum Indah TV. Falsafah hidup Jawa memiliki ajaran 3 azas dasar utama. 1. Azas kesadaran bertuhan. 2. Azas kesadaran semesta. 3. Azas keberadaban manusia. Azas keberadaban manusia, implementasinya dalam wujud budi pekerti luhur. Maka di dalam falsafah hidup Jawa, ada ajaran keutamaan hidup, yang diistilahkan dalam bahasa Jawa sebagai piwulang kautaman. Secara alamiah, manusia sudah terbekali kemampuan untuk membedakan perbuatan benar dan salah, serta perbuatan baik dan buruk. Maka peranan piwulang kautaman adalah upaya pembelajaran mempertajam kemampuan penilaian untuk membedakan tersebut. Di samping itu, juga mengajarkan kepada manusia untuk selalu memilih perbuatan yang benar dan baik, menjauhi yang salah dan buruk. Namun demikian, pemilihan yang benar dan baik saja tidaklah cukup untuk memandu setiap individu dalam berintegrasi di kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, dalam piwulang kautaman diajarkan pengenalan budi luhur dan budi asor, yang bertujuan agar pilihan manusia hendaknya senantiasa menuju kepada budi luhur. Dengan demikian, setiap individu menjadi terpandu untuk selalu menjalani hidup bermasyarakat secara baik, benar dan tepat. Piwulang kautaman dalam ajaran hidup Jawa, ada yang berupa tembang-tembang, sebagaimana Serat Wulang Reh, Serat Wedatama, Tripama, DLL. Ada pula berupa sesanti atau unen-unen, yang mengandung pengertian luas dan mendalam tentang makna budi luhur, misalnya, Tepa Selira dan Mulat Sarira, Mikul Dhuwur Mendem Jero, dan Alon-alon Waton Kelakon. Filosofi yang ada di balik kalimat sesanti atau unen-unen tersebut, tidak cukup hanya sekedar dipahami dengan menerjemahkan kata-kata dalam kalimat tersebut. Karena jika hanya menerjemahkan kata-katanya, akan sering terjadi salah mengerti dari pihak yang bukan Jawa, bahkan banyak orang Jawa sendiri pun sering tidak paham makna sejatinya. Akibatnya ada anggapan bahwa sesanti dan unen-unen Jawa sebagai antilogis atau dianggap bertentang dengan logika umum. Dan ini adalah akibat dari kemalasan orang Jawa itu sendiri, tidak mau mendalami makna sesanti dan unen-unen yang ada pada hasanah budaya dan peradaban Jawanya. Akibat selanjutnya adalah sesanti dan unen-unen tersebut akhirnya dijadikan bahan olok-olok dalam kehidupan bermasyarakat. Mulat Sarira dan Tepa Selira disalahartikan bahwa orang Jawa sangat toleran dengan perbuatan buruk yang dilakukan oleh kerabat dan golongannya, istilahnya sekarang adalah KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Mikul Dhuwur Mendem Jero dimaknai secara salah, untuk tidak mengadili orang tua atau yang dituakan, dan pemimpin yang bersalah. Alon-alon Waton Kelakon dianggap sebagai mengajarkan kemalasan. Padahal ajaran sejati dari sesanti dan unen-unen tersebut adalah pembekalan watak bagi setiap individu untuk hidup bermasyarakat. Tujuan utamanya adalah terbangunnya kehidupan bersama secara rukun, damai dan sejahtera. Dan bukannya sebagai dalil pembenaran atas perbuatan salah, buruk, yang tergolong budi asor. Makna sejati dari Mulat Sarira dan Tepa Selira adalah untuk selalu mengoperasionalkan rasa pangrasa dalam bergaul dengan orang lain. Mulat Sarira mengajarkan untuk selalu introspeksi diri sendiri. Aku ini apa? Aku ini siapa? Aku ini akan kemana? Aku ini mengapa ada? Kesadaran untuk selalu introspeksi pada diri sendiri akan melahirkan watak Tepa Selira, bisa berempati secara terus-menerus kepada sesama manusia. Kebebasan individu akan berakhir, ketika individu lainnya juga ingin berkehendak secara bebas, dan merasa bebas semaunya. Maka pemahaman Mulat Sarira dan Tepa Selira adalah sangat penting sebagai bekal bagi setiap individu yang mencita-citakan kebebasan secara bertanggung jawab dalam hidup bermasyarakat. Mikul Dhuwur Mendem Jero, meskipun dimaksudkan untuk selalu menghormat kepada orang tua atau yang dituakan, dan pemimpin, namun itu tidak berarti membutakan diri dalam menilai perbuatan mereka. Karena orang tua atau yang dituakan, Senyum Indah TV. Dan pemimpin, namun itu tidak berarti membutakan diri dalam menilai perbuatan mereka. Karena orang tua atau yang dituakan, dan pemimpin juga memiliki kewajiban sama untuk selalu melakukan perbuatan yang baik, benar, dan tepat. Justru orang tua atau yang dituakan dan pemimpin itu dituntut lebih besar, dalam mengaktualisasikan budi pekerti luhur. Orang tua yang tidak memiliki budi pekerti luhur disebut tua-tua selier sepasamun. Artinya, orang tua yang tidak ada guna dan makna, sehingga tidak pantas diteladani. Pemimpin yang tidak memiliki budi pekerti luhur, juga bukanlah pemimpin yang pantas untuk diikuti. Alon-alon Waton Kelakon, bukan ajaran untuk bermalas-malasan. Ini sejatinya merupakan ajaran untuk selalu mengoperasionalkan watak sabar, setia kepada cita-cita, sambil menyadari akan kapasitas diri sendiri. Contoh yang mudah dipahami ada di dunia pendidikan tinggi.
Normatif setiap mahasiswa untuk menyelesaikan lulus kuliah strata 1, S1, dibutuhkan waktu 8 semester. Namun kapasitas setiap mahasiswa tidaklah sama. Ada yang memiliki kemampuan untuk selesai kuliah 8 semester. Ada yang prestasinya cum laude, memuaskan bahkan summa cum laude, sangat memuaskan. Namun ada juga yang hanya punya kapasitas rata-rata biasa, dan bahkan baru sanggup selesai kuliah lebih dari 8 semester. Dengan ajaran alon-alon waton kelakon, maka mahasiswa yang kapasitas kemampuannya hanya rata-rata biasa, nanti pun akan selesai kuliah juga, meski melebihi tenggat waktu 8 semester. Makna positifnya adalah mengajarkan kesabaran dan tidak putus asa, ketika dirinya tidak bisa seperti mahasiswa berprestasi lainnya. Landasan falsafahnya, hidup bukanlah kompetisi, tetapi lebih mengutamakan rasa kebersamaan dalam meraih kebaikan. Banyak pula kita temukan piwulang kautaman berupa nasihat atau pitutur yang sudah jelas paparannya. Contohnya sebagai berikut. Ing samubarang gawe, aja sok wani mestekake, awit akeh lakon kang akeh banget sambekalane, sing ora bisa dinuga tumibane. Senyum Indah TV. Jer kaya unine pepenget, menawa manungsa iku pancen wajib ikhtiar, nanging pepestene dumunung ing astane pangeran kang mahawikan. Mula ora samestine yen manungsa iku nyumurupi bab-bab sing durung kelakon. Saupama nyumurupana, prayoga aja di belakangake wong lian, awit temahane mung bakal murihake bilahi. Artinya, dalam setiap perbuatan hendaknya jangan sok berani memastikan, sebab banyak halangan yang tidak bisa diramal datangnya pada perjalanan hidup manusia. Sebagaimana ada dalam kalimat peringatan, bahwa manusia itu memang wajib berusaha, namun kepastian berada pada kekuasaan Tuhan yang Maha Mengetahui. Maka dari itu manusia tidak semestinya mengetahui sesuatu yang belum terjadi. Seandainya pun mengetahui kejadian yang akan datang, kurang baik kalau diberitahukan kepada orang lain, karena hanya akan mendatangkan bencana. Piwulang tersebut tadi, juga terkait dengan piwulang kautaman yang memiliki azas kesadaran semesta, karena semesta akan menyesuaikan dengan apa yang ada di dalam diri masing-masing individu, yang kemudian akan mewujudkan realitanya. Berkaitan dengan piwulang kautaman yang memiliki azas kesadaran bertuhan. Maka sebagaimana pitutur di atas, adalah sangat ditabukan bagi manusia, untuk mencampuri hak prerogatif Tuhan, dalam menentukan dan memastikan kejadian yang akan datang, kejadian yang belum terjadi. Itu adalah murni wewenang dari Gusti Sang Hyang Wenang. Salam Rahayu. Senyum Indah TV. Senyum Indah TV. Bangga akan tradisi. Dukung channel kami dengan cara subscribe, like, share dan jangan lupa tekan tombol lonceng agar dapat video terbaru dari kami.